Halo semuanya, selamat datang di Kisah Nara, tempat di mana cerita-cerita kehidupan dikisahkan dalam balutan sebuah narasi. Perkenalkan, namaku Devita Anggraini. Aku adalah istri dari Mas Alvin Darmawan, seorang pengusaha pemegang saham terbesar di 5 perusahaan industri tanah air. Namun, sebelum aku berada di titik ini, aku hanyalah seorang janda dari desa, tanpa anak, yang terpaksa merantau ke kota karena tekanan sosial dari lingkungan, bahkan dari keluargaku sendiri. Aku menikah muda, 2 tahun setelah lulus SMA, bukan karena cinta, melainkan karena perjodohan dan tuntutan sosial. Sudah menjadi hal yang umum terjadi di kampung, bahwasanya seorang gadis yang tak lagi sekolah akan jadi bahan gunjingan kalau belum menikah. Banyak orang bilang cinta akan tumbuh seiring waktu. Nyatanya, itu tak berlaku padaku. Rumah tangga itu hanya bertahan 2 tahun. Bukan karena suamiku buruk, bukan karena salah siapa, tapi karena kami tak sejalan. Dan aku terlalu jujur untuk hidup dalam kepura-puraan. Setelah perceraian, bukan kebebasan yang kudapat, melainkan tekanan yang makin kuat. Aku dicap sebagai wanita tak tahu diri, kurang iman, bahkan tak punya masa depan. Keluargaku pun kerap membandingkanku dengan adikku yang sejak kecil selalu dimanja. Aku merasa menjadi anak pertama seringkali tak adil. Dalam rasa terhimpit, aku memutuskan pergi dari rumah, merantau ke kota, menumpang di kos teman, dan sebulan kemudian akhirnya bekerja di sebuah restoran dengan gaji sederhana. 2 tahun sudah terlewati. Tiba-tiba adikku datang mencariku, membawa kabar bahwa bapak sakit, dan memintaku untuk segera pulang. Tanpa berpikir panjang, aku langsung bergegas ikut pulang bersamanya. Bagaimanapun juga, seburuk apapun orang tua, mereka tetaplah orang tua. Aku tak ingin terus larut dalam kemarahan, karena selama amarah masih bersarang di hati, hidupku tak akan pernah tenang. Sesampainya di rumah, aku disambut tangis haru kedua orang tuaku, terutama bapak. Kata maaf berulang kali terucap, dan kami larut dalam kebahagiaan yang hangat. Namun, tanpa aku ketahui, di balik pelukan itu tersimpan jalan terjal yang harus kuhadapi. Bapak sakit karena semenjak kepergianku, hatinya terpukul. Ia selalu memikirkanku, bahkan berkali-kali berusaha mencariku, dan baru kali ini berhasil. Aku terdiam, tersadar. Ternyata di balik sifatnya yang keras, tersembunyi rasa sayang dan cinta yang begitu dalam, yang selama ini tak pernah kusadari. Sejak aku pulang, kondisi bapak memang tampak membaik. Namun, kata dokter, ia harus segera dioperasi dalam waktu yang ditentukan. Jika tidak, nyawanya bisa terancam. Biaya operasinya pun sangat tinggi bagi keluarga kecil seperti kami. Sedangkan hasil kerjaku selama ini belum cukup, karena lebih banyak kuhabiskan untuk kesenangan yang ternyata tak pernah benar-benar membuatku bahagia. Aku pun kembali ke tempat kerja, berharap bisa meminjam uang untuk biaya bapak. Tapi kenyataan tak seindah harapan. Pinjaman ditolak. Aku malah dimarahi. Katanya aku tak profesional karena terlalu lama cuti. Mereka bilang aku masih beruntung masih diterima kerja di sini. Aku bingung harus mencari uang di mana lagi. Badanku ada di tempat kerja, tapi pikiranku kemana-mana. Karena sering salah, akhirnya aku pun dipecat. Jalanku makin terjal. Putus asa mulai merayap, mendorongku menempuh jalan gelap demi uang.
Aku bahkan melobi teman-teman yang sudah terbiasa hidup di jalur itu. Kupikir, siapa tahu ada yang mau membawaku masuk. Aku memang bukan gadis cantik. Tubuhku pun masih jauh di bawah Nafa Urbak. Tapi kalau hanya untuk jadi simpanan pria hidung belang, mungkin masih bisa dipertimbangkan. Namun, Tuhan seolah menutup jalan itu. Dari salah satu temanku, aku justru mendapat rekomendasi untuk menjadi babysitter. Gajinya katanya fantastis. 5 kali lipat gaji kerjaku di restoran, ditambah fasilitas yang terjamin. Awalnya, aku tak percaya. Rasanya mustahil. Masa iya, hanya menjaga seorang anak perempuan berusia 4 tahun bisa dibayar begitu besar? Tapi yang membuatku makin penasaran, semua babysitter sebelumnya tak pernah bertahan lama. Paling lama hanya 2 minggu. Alasannya sama. Anak itu sangat nakal. Peluang itu membuatku tertantang. Esok harinya, aku mendatangi alamat yang tertera di kartu identitas sebuah perusahaan. Nama yang kucari adalah Alvino Darmawan. Aku disambut hangat oleh petugas, lalu diantar langsung ke ruangan pemilik nama tersebut. Begitu dipersilahkan masuk, tubuhku seketika kaku, lidahku keluh. Entah sudah berapa kali seorang pria menyuruhku duduk, tapi kali ini aku hanya berdiri mematung di ambang pintu. Mataku membelalak menatap sosok itu. Jujur saja guys, orangnya ganteng banget. Setelah sadar dari kekonyolanku, dengan wajah memerah menahan malu, aku pun mencoba menjelaskan maksud kedatanganku. Suaraku bergetar, tanganku gemetar. Namun akhirnya aku diterima. Karena jam kantor belum usai, aku diminta menunggu di lobi. Dalam hati, aku bergumam. Ganteng sih, tapi sifatnya. Bicaranya irit, ketus, dingin dan jutek. Mungkin memang begitu tabiat orang kaya. Tapi syukurlah, setidaknya ada harapan yang bisa kuperjuangkan. Hari pertama, aku mulai mengenal anak yang akan kujaga. Namanya Salwa Putri Darmawan. Anaknya cantik, polos. Meski begitu, aku masih canggung berada di rumah sebesar ini. Namun, semua prasangka sirna ketika perkenalan itu berubah menjadi kejutan. Belum sempat aku berkata apa-apa, segelas minuman yang dipegang Salwa sudah mendarat sama botolnya ke wajahku. Ia tertawa terbahak, diiringi tawa seorang wanita paruh baya yang keluar dari kamar. Ternyata sosok itu adalah nenek Salwa. Tapi tidak dengan ayahnya. Mas Alvin justru memarahi Salwa. Bocah kecil itu pun lari ke pelukan neneknya, dan tanpa diduga, giliran Mas Alvin yang kena semprot. Nenek Salwa tak terima cucunya dimarahi. Bahkan aku pun kena imbasnya. Diultimatum, diancam agar jangan macam-macam terhadap cucunya. 6 bulan berlalu, kehidupan di kampung membaik. Bapak pulih dari operasi 3 bulan lalu. Aku sendiri semakin dekat dengan Salwa. Ia sudah kuanggap seperti anakku sendiri. Meski sebelumnya, kenakalannya melampaui batas wajar, aku paham semua itu akibat didikan yang salah dari neneknya. Nenek Salwa seorang wanita pemarah, egois, cerewet, dan sewenang-wenang terhadap orang lain, apalagi jika berhubungan dengan cucunya. Atas sikap inilah yang membuat babysitter sebelumku yang mundur di tengah jalan. Rasa cintanya pada Salwa begitu besar hingga kedekatanku dengannya membuatnya cemburu buta. Berkali-kali ia memfitnahku di hadapan Mas Alvin, menuduhku ingin mencelakakan Salwa agar aku dipecat. Tapi Mas Alvin tak pernah benar-benar mengiraukannya. Sore itu, aku dan Salwa berjalan-jalan ke taman dekat rumah. Aku membelikannya es krim dari pedagang yang mangkal di sana. Salwa begitu bahagia. Ia berkata belum pernah sekalipun dibelikan es krim oleh ayahnya. Aku ikut larut dalam tawa kecilnya. Tanpa sadar, keceriaan sore itu berubah menjadi petaka.
Setibanya di rumah, tiba-tiba Salwa mengerang kesakitan. Wajahnya memerah, napasnya tersengal-sengal. Panik menyelimutiku. Neneknya segera menelpon Mas Alvin. Entah apa yang ia adukan. Tak lama, Mas Alvin datang dengan wajah panik sekaligus menyimpan amarah padaku. Tanpa bicara panjang, ia langsung membawa Salwa ke rumah sakit. Aku tidak diizinkan ikut. Meski tanpa kata, tatapannya sudah cukup membuatku terintimidasi. Jam 10 malam, Mas Alvin kembali. Kali ini seorang diri dengan amarah yang meluap-luap. Kata-kata pedas terlontar begitu saja, menusuk hatiku dalam-dalam. Aku berusaha menjelaskan, tapi ia tak mau mendengar. Malam itu juga aku diusir. Aku hanya bisa menangis. Hatiku hancur tersayat tuduhan yang sama sekali tidak kulakukan. Aku memberikan Salwa es krim karena aku benar-benar tak tahu kalau ia alergi. Untunglah malam itu Salwa selamat. Namun aku tak bisa menahan luka di hati. Malam itu aku menumpang di rumah seorang teman dengan rencana 3 bulan aku menetap di kampung. Suatu hari, utusan Mas Alvin datang ke rumah. Membawa pesan ia ingin aku kembali bekerja. Berbagai tawaran diajukan, bahkan gaji terserah padaku. Bagi Mas Alvin, kebahagiaan putrinya jauh lebih berharga daripada sekedar uang. Sejak kepergianku, Salwa sering jatuh sakit. Setiap malam, ia selalu memanggil namaku. Neneknya pun ikut sakit-sakitan karena tak kuasa melihat cucunya menderita. Sebenarnya hatiku ternyuh, namun luka di hatiku masih menganga. Karena itulah, dengan berat hati, aku menolak. Namun, bukan Mas Alvin namanya kalau mudah menyerah. Seminggu kemudian ia datang sendiri, membawa Salwa bersamanya. Melihat bocah kecil itu berlari ke pelukanku, tangisku pecah. Saat itu, aku tahu, aku tak mungkin lagi menolak. Di rumahku, Mas Alvin menjelaskan semuanya. Dengan rendah hati, ia meminta maaf kepadaku dan juga kepada orang tuaku. Tak kusangka, lelaki yang biasanya dingin dan kaku bisa berbicara santai penuh ketulusan. Sejak saat itu, pandanganku padanya perlahan berubah. Ketika aku kembali ke rumah keluarga itu, suasananya terasa berbeda. Aku disambut hangat, bahkan oleh nenek Salwa yang dulu sering memusuhiku. Ia kini menerimaku layaknya keluarga sendiri. Rasanya, aku seperti pulang ke rumahku sendiri. Hari demi hari, kedekatanku dengan Salwa makin dalam. Tapi justru disitulah masalah baru muncul. Tanpa sadar, ada rasa lain yang tumbuh dalam diriku terhadap Mas Alvin. Aku berusaha menepis, meyakinkan diri bahwa ini mustahil. Siapa aku? Hanya seorang babysitter dari kampung, lulusan SMA, dengan hidup yang penuh luka. Sedangkan Mas Alvin adalah seorang pengusaha terhormat, berpendidikan tinggi, dikelilingi wanita-wanita sukses dan berkelas. Namun hati tak bisa dibohongi. Semakin kutolak, semakin kuat rasa itu tumbuh. Setiap tatapan dinginnya justru membuatku penasaran. Setiap sikap tegasnya justru membuatku ingin mengenalnya lebih dalam. Rasa itu membuat batinku tersiksa. Antara sadar diri dan keinginan yang tak bisa kuhentikan. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu. Mencoba fokus pada tugas utamaku, menjaga Salwa. Tapi jauh di dasar hati, aku tahu ada api yang diam-diam menyala. Api yang suatu saat bisa jadi akan membakar segalanya. Suatu malam, kulihat Mas Alvin begitu gelisah. Wajahnya murung, matanya kosong menatap jauh. Ingin rasanya aku duduk di sampingnya, sekedar mendengar dan menguatkannya. Tapi keberanianku selalu runtuh ketika berhadapan dengannya. Namun, hati kecilku tak tega.
Malam itu, entah dorongan dari mana, aku memberanikan diri membuatkan teh hangat. Dengan langkah ragu, kuletakkan cangkir itu di hadapannya. Mulutku pun tiba-tiba tak terkendali menerobos keluar kata-kata, seperti seorang sahabat yang berusaha menghibur sahabatnya. Malam itu, perlahan ia membuka dirinya. Dari tutur katanya, aku mengenal sisi lain seorang Alvin. Di balik sosoknya yang tegas dan dingin, ternyata ia menyimpan luka lama yang begitu dalam. Mantan istrinya, wanita yang dulu ia cintai, pergi meninggalkannya demi lelaki lain. Kejadian itu terjadi saat bisnisnya jatuh bangkrut. Sejak saat itu, tumbuh kebencian dalam dirinya terhadap perempuan. Baginya, cinta perempuan hanyalah sebatas materi. Namun, semakin besar kebencian itu, semakin kosong pula hidupnya. Ia merasa sesak setiap kali melihat orang lain berbahagia bersama pasangan mereka. Dan minggu depan, ia harus menghadiri reuni teman-teman seprofesinya. Bayangan menjadi bahan ledekan karena selalu datang tanpa pasangan, membuat hatinya makin gusar. Belum lagi tuntutan sang ibu yang berkali-kali mendesaknya untuk segera menikah. Bahkan sudah menyiapkan calon-calon dari keluarga terpandang, cantik, berpendidikan, berkelas. Semua ia tolak mentah-mentah. Tak terasa obrolan kami menembus larut malam. Hingga akhirnya kami kembali ke kamar masing-masing. Malam itu aku tak bisa tidur. Kata-katanya terus terngiang di telingaku. Bukan percakapan istimewa, tapi entah mengapa mampu membuatku tersenyum sendiri. Ada kehangatan yang lama tak kurasakan. Hatiku berbisik, ingin sekali memeluknya, memberi damai pada luka-lukanya. Beberapa hari kemudian, tanpa angin, tanpa hujan, aku dikejutkan oleh tingkah Mas Alvin. Ia memberiku satu setel pakaian dari merek ternama. Bagiku harganya sungguh tak masuk akal. Aku bingung, untuk apa? Aku bahkan tidak sedang berulang tahun. Namun sebelum rasa penasaranku terjawab, ia sudah lebih dulu melontarkan kalimat tegas yang tak bisa ditawar. Vita, malam ini kamu harus mengenakan baju ini. Ikut aku menghadiri reuni teman-temanku. Sambil berkata begitu, ia pun berlalu begitu saja, meninggalkan aku dalam kebingungan. Jujur, aku sebenarnya tak ingin ikut. Rasa minder menelanku bulat-bulat. Bagaimana mungkin aku harus menghadapi rekan-rekannya, orang-orang kaya, terhormat, berkelas. Sementara aku hanyalah seorang babysitter sederhana. Namun, tatapan matanya siang tadi seperti perintah yang tak bisa kutolak. Akhirnya, dengan berat hati, aku menuruti keinginannya untuk mengikuti acara reuni teman-temannya. Acara reuni malam itu digelar dengan begitu mewah di sebuah rumah megah yang penuh cahaya. Dan benar dugaanku, semua mata langsung tertuju padaku. Dari ujung kaki hingga kepala, seakan setiap detail penampilanku tak luput dari tatapan tajam mereka. Untung saja ada Salwa yang menjadi penyelamatku. Gadis kecil itu berhasil membujuk ayahnya agar diizinkan ikut. Padahal itu hanya sandiwara kecilku agar Salwa bisa menemaniku. Dan ternyata rencanaku berhasil. Setidaknya ada yang membuatku merasa nyaman di tengah tatapan orang-orang yang membuatku minder. Hari-hari setelah reuni itu terasa berbeda. Mas Alvin perlahan berubah. Ia jadi lebih perhatian, lebih sering melibatkan aku dan Salwa dalam kegiatannya. Kami mulai terbiasa makan malam bersama, berjalan bertiga, menikmati waktu seperti sebuah keluarga kecil. Meski ia tetap dingin dan tak banyak bicara, aku bisa merasakan ketulusan perhatiannya. Hingga suatu malam, ia mengajakku ke sebuah tempat yang begitu romantis. Di sana ia akhirnya memberanikan diri membuka isi hatinya. Dengan nada terbata-bata, ia berkata ingin menjadikanku ibu dari anak-anaknya. Jujur aku ingin tertawa sekaligus menangis bahagia. Bagaimana tidak, seorang Alvino Darmawan yang biasa tegas,
berwibawa, dan disegani, kini duduk di hadapanku layaknya seekor kucing yang tersiram air. Tubuhnya gemetar, ucapannya terbata, dan ia pun tak berani menatapku. Aku tak serta-merta mengiyakan. Dengan sedikit pura-pura jual mahal, aku menjawab, "Aku butuh waktu untuk memikirkannya, Mas." Padahal dalam hati aku sudah meledak oleh kebahagiaan yang tak bisa lagi kulukiskan dengan kata-kata. Wajahnya seketika tampak kecewa. Tatapannya kosong seakan kehilangan harapan. Sepanjang perjalanan pulang tak ada sepatah kata pun terucap. Hanya hening, hanya pikiran masing-masing. Tapi bagiku, malam itu adalah malam paling indah, karena aku berhasil mengerjai seorang Alvino Darmawan. Namun tak tahan berlama-lama, aku akhirnya menghentikan sandiwaraku. Aku menerima cintanya, dan aku meminta agar pernikahan kami digelar sederhana di kampung halamanku. Hari itu akhirnya tiba. Pernikahan sederhana di kampung halamanku menjadi saksi janji suci kami. Tak ada kemewahan, tak ada pesta glamor, hanya keluarga, doa, dan tawa penuh kehangatan. Namun, justru disitulah aku menemukan arti bahagia yang sesungguhnya. Hidupku berubah total setelah menjadi istri Alvino Darmawan. Dari seorang perempuan yang dulu dipandang sebelah mata, kini aku berdiri sejajar dengannya. Bukan karena harta ataupun status, tapi karena cinta yang tumbuh dari ketulusan. Aku menikmati peranku sebagai ibu rumah tangga. Bangun pagi menyiapkan sarapan, menata rumah, menemani Salwa belajar, hingga menunggu Mas Alvino pulang kerja dengan secangkir teh hangat. Hal-hal kecil yang dulu mungkin terlihat sepele, kini menjadi sumber bahagia yang luar biasa. Alvino sendiri, meski tetap dengan sikap dinginnya di hadapan orang lain, selalu berubah hangat saat bersama kami. Tatapan matanya yang dulu penuh kesepian, kini berganti dengan binar kebahagiaan. Kadang aku masih heran, bagaimana mungkin lelaki setegar itu bisa luluh oleh perempuan sederhana sepertiku. Tapi mungkin begitulah cinta. Ia datang tanpa logika, dan justru karena itulah ia terasa begitu indah. Dan kini, setiap kali aku memandang keluargaku, aku sadar satu hal. Luka masa lalu bukanlah akhir. Ia hanyalah jalan berliku yang menuntunku menemukan kebahagiaan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Sahabat Nara semua, jangan pernah meremehkan perjalanan hidupmu. Luka, rasa sakit, bahkan penolakan, semua itu bukanlah akhir cerita. Justru dari sanalah lahir kekuatan yang membuat kita layak mendapatkan kebahagiaan. Cinta sejati tak diukur dari sebatas harta ataupun status, melainkan dari ketulusan hati yang berani menerima dan melengkapi kekurangan. Dan jika saat ini hidupmu terasa berat, percayalah, mungkin Tuhan sedang menyiapkan kejutan manis yang akan mengubah hidupmu selamanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Sehat dan bahagia selalu. Sampai jumpa.